قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fatah ya Alim. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di hari subuh, di hari Sabtu ba'da subuh, kita mengadakan satu kajian yang menarik, yakni kajian tentang akhir zaman. Yang dimana bahwa tema yang akan diangkat pada pagi hari ini yakni antara fase kezaliman dan keadilan. Acara ini diselenggarakan oleh Majelis Soldah. Iwan Bila semuanya bisa menyimak melalui kanal YouTube-nya Soldah TV ataupun juga bisa bergabung di ruang Zoom meeting. Dan jangan lupa ikuti terus kajian-kajian yang diselenggarakan oleh Majelis Soldah, baik itu mengikuti di FB ataupun juga di IG-nya Majelis Soldah, atau juga di Islamic Business Online School, atau juga di Soldah Tour. Dan apabila semuanya, tidak lupa salawat beserta salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, atba'ut tabi'in, dan juga kepada kita semua, mudah-mudahan diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Iwan pilih semuanya, seperti biasa nanti di bagian akhir bisa bertanya melalui kolom chat atau juga raise hand, baik yang hadir di ruang Zoom ataupun juga di kanal YouTube-nya Soldah TV. Baik, kita sapa narasumber kita, alhamdulillah sudah hadir bersama kita, yakni Ustadz Irfan Abu Nafid. Assalamualaikum Ustadz. Sudah bersama kita Ustadz Irfan Abu Nafid. Dan untuk menambah keberkahan. Bismillah. Ada tadi. Sudah masuk? Ini suaranya normal tidak ya? Bismillah. Ya, normal tadi. Alhamdulillah tadi. Cek coba tadi. Tes. Bismillah. Ya, bagus tadi. Baik, untuk menambah keberkahan kajian kita pada pagi hari ini, kita sama-sama buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ustaz, hari ini ada tema yang akan diangkat adalah antara fase kezaliman dan fase keadilan. Jadi nampaknya memang hari ini lagi umat itu dipertontonkan dengan mahalnya sebuah keadilan di muka bumi ini, dan juga begitu maraknya kezaliman di tengah-tengah kita. Ini mungkin yang menginspirasi Ustaz Irfan Abu Nafid yang harus mengangkat tema ini. Nanti juga akan dilihat dari kajian berdasarkan dalil, hadis, ataupun juga ayat Quran dan tafsir berkaitan dengan kezaliman dan juga keadilan. Baik, untuk menghemat waktu, kami persilahkan Ustaz Irfan Abu Nafid, barangkali sudah siap dengan materi yang akan dibagikan pada kita semua. Tafadhol Ustaz. Dan nampaknya Ustaz masih persiapan dulu. Ya, semuanya mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan pada kita semua, dan juga mudah-mudahan keluarga Ikhwan Fillah semuanya dijadikan oleh Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga anak-anak kita mudah-mudahan kita mohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Karena memang untuk hari ini kalau bukan karena izin Allah dan rahmat Allah, nampaknya sulit sekali ya kita untuk mendidik anak-anak kita menjadi generasi yang saleh dan saleh. Ini sudah hadir. Sudah siap, Tad? Oh iya, tafadhol Tad. Masih di unmute mic-nya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Wa ba'du, uhayyikum bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bi fadlillahi ta'ala bi taufiqihi, di dalam kesempatan yang mulia kali ini, ikhwatul kiram azanallahu yakum, di dalam kajian bertajuk akhir zaman antara kezaliman dan keadilan. Ini pada prinsipnya berbicara tentang hadis, di antara hadis-hadis Nabi SAW. Di mana tidak mungkin kemudian Nabi SAW memberikan suatu peringatan bagi umatnya, melainkan suatu kabar informasi yang benar adanya. Nabi SAW sebagai seorang Rasul, bahkan dalamnya sebagai seorang kepala negara, jelasnya adalah sosok yang as-sadiqul masduq, di mana pada prinsipnya kita wajib membenarkan setiap kabar yang disampaikan oleh baginda Allah SAW, sebagaimana diutarakan di dalam kitab Nazam Aqidatul Awam, wa kullu ma ja'a bihi rasulu fa haqqu taslimu wal qabulu, wa segala hal yang kemudian fakullu ma ja'a bihi rasulu, segala hal yang kemudian baginda Rasulullah SAW kabarkan, fahaqquhu, maka haknya at-taslim wal qabul, pada haknya diterima dan juga dibenarkan. Nah, di antara khabar akhir zaman yang kemudian dikabarkan oleh Al-Mustafa SAW adalah hadis yang menggambarkan sisi kontras antara dua keadaan. Betul, dalam hal ini kita mendapat beragam macam fenomena yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Kita menemukan suatu fenomena berkaitan dengan kezaliman. Kita mendapati suatu fenomena berkaitan dengan keadilan. Namun dalam hal ini, kita mendapati mahalnya keadilan, tersebarnya kezaliman di fase tatkala kaum muslimin hidup di fase apa yang kemudian diutarakan oleh Al-Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam, hidup pada fase mulkan jabriyatan itu sendiri. Nah, ini yang kemudian perlu kita evaluasi. Mengingat pada prinsipnya lisanul hali afsamin lisanul maqali. Apa yang kemudian kita dapati pada realita itu lebih fasih, menunjukkan kepada keadaan itu sendiri, daripada bahasa kalam semata.
Orang bisa saja mengatakan begini, begitu untuk mengaburkan adanya suatu persoalan, adanya suatu kezaliman. Namun realita tentu berbicara, dan realita itu sendirilah yang kemudian menyampaikan fakta kepada kita apa yang kemudian terjadi sebenarnya. Nah, berkaitan dengan fenomena akhir zaman, itu dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata dari Nabi SAW yang bersabda, la taqumu sa'atu hatta tamtali al-ardu zulman wa udwana. Summa yakhruju rajulun min ahli baiti aw itrati fayamlawaha qistan wa 'adlan kama muli'at zulman wa udwana. La taqumu sa'atu, tidaklah tegak hari kiamat itu. Tidaklah tegak hari kiamat itu hatta hingga tamtali al-ardu zulman wa udwanan. Hingga kemudian muka bumi penuh dengan kezaliman dan permusuhan. Tsumma yakhruju rajulun min ahli baiti, kemudian akan keluar seorang pria min ahli baiti, dari keturunanku, atau itrati, atau dari anak keturunanku, fayamlauha, maka ia akan memenuhi muka bumi qistan wa adlan, dengan keseimbangan hidup dan juga keadilan. Kama muli'at zulman wa udwanan, sebagaimana kemudian muka bumi penuh dengan kezaliman dan permusuhan dalam kurung sebelumnya. Sebagaimana sebelumnya muka bumi itu penuh dengan kezaliman dan permusuhan. Nah, di dalam hadis yang mulia ini hadis riwayat Ibnu Hibban, Ahmad dan juga Al-Hakim. Di dalam catatan dikatakan rawahu Ahmad fi musnadihi, Syekh Al-Muhaddis Syu'aib Al-Arad mengomentari isnaduhu sahihun ala syarti Syekh At-Ta'liq al-Mustadrak min talkhis al-Zahabi ala syarti Al-Bukhari wa Muslim. Nah, dalam hal ini termasuk hadis yang kemudian hadis marfu yang sampai kepada periwayat sampai kepada Nabi SAW, dan jelasnya dia makbul. Dalam hal ini dijadikan sebagai suatu khobar di antara khobar-khobar akhir zaman. Nah, menariknya dalam perspektif ilmu balaghah, di dalam hadis ini Nabi SAW mengungkapkan dalam ungkapan yang diistilahkan di dalam kajian bahasa, diistilahkan dengan qasar, pengkhususan itu sendiri. La taqumu sa'atu hatta tamtalal ardu zulman wa udwana, tidaklah tegak hari kiamat. Nah, kalimat la taqumu sa'atu di sini ini tidak bisa kita baca sepotong. Karena kalau kita baca sepotong seakan-akan yang hari kiamat tidak akan terjadi, tidak demikian. Karena yang dimaksud dengan la taqumu sa'atu hatta itu menggambarkan pengkhususan bahwa hari kiamat itu akan terjadi dengan catatan sebelumnya di muka bumi itu akan terjadi penuh dengan kezaliman dan permusuhan itu sendiri. Hatta kezaliman dan permusuhan itu terjadi di antara orang-orang yang seharusnya menegakkan keadilan atau masyarakat. Itu suatu fenomena. Kita mendapati ada katakanlah syurtah yang membunuh syurtah lagi, polisi yang membunuh polisi lagi, itu kan diantara potret zulman, permusuhan, kezaliman, wa'udwanan, dan juga permusuhan itu sendiri. Kita menemukan berbagai macam fenomena manusia yang kemudian saling membunuh misalnya. Kita mendapati fenomena orang yang saling menjatuhkan misalnya, itu namanya zulman wa'udwanan. Kita sudah sering kemudian mendapati berita-berita tentang selebritis saling melaporkan. Nah, ini kemudian fenomena zulman wa udwan. Kita mendapati di antara manusia yang kemudian berselisih dalam persoalan harta, bahkan wanita misalnya, itu di antara bentuk zulman wa udwan. Itu fenomena yang dikatakan tadi lisanul hali aqsami lisanul maqali. Bahkan kita mendapati di antara fenomena kezaliman itu berkaitan dengan pengelolaan ekonomi, kemasyarakatan, bagaimana kemudian milkiyah amah ke suatu barang-barang kepemilikan publik misalnya diprivatisasi, berkaitan dengan potensi-potensi kekayaan sumber daya alam yang pada hakikatnya di dalam Islam dia merupakan bagian dari milkiyah amah, kepemilikan umum. Namun kita mendapati bagaimana pengelolaannya secara liberalistik, secara kapitalistik, ini menzalimi masyarakat secara luas.
hingga berdampak kita mendapat kenyataan di negeri yang bisa dikatakan kaya dengan potensi minyak, namun katakanlah bahan bakar minyak itu memiliki harga yang cukup mahal, terlebih bagi masyarakat. Dengan imbas kenaikan harga BBM itu berimbas kepada banyak hal, harga-harga pangan pokok dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini betul kata Nabi SAW, la taqumus sa'atu, tidaklah tegak hari kiamat itu melainkan, karena lafal la diikuti dengan hatta, ini menunjukkan lafal hatta itu pada prinsipnya semakna dengan lafal illa. Tidaklah terjadi hari kiamat itu illa, melainkan amtali al-ardu zulman wa udwanan, melainkan muka bumi akan penuh dahulu dengan berbagai macam kezaliman dan permusuhan. Di sini Nabi SAW menggunakan harful lam nafi, menafikan, diikuti dengan hatta yang bermakna illah. Nah, di dalam teori ilmu bahasa Arab, model kalimat semacam ini menunjukkan model kalimat pengkhususan, menguslubil asri, pengkhususan. Nabi SAW mengkhususkan kejadian peristiwa terjadinya hari kiamat itu umat manusia, umat Islam pasti akan menghadapi fase kezaliman itu sendiri. Nah, kita bisa bayangkan ketika era kekhilafan Utsmaniyah runtuh, maka kita menemukan bagaimana kemudian banyak manusia yang menjadi korban, katakanlah. Bahkan sebelumnya kan di dalam perang dunia 1 dan 2 itu namanya zulman wa udwanan. Bagaimana kemudian pasca runtuhnya kekhilafan Utsmaniyah, belum genap kemudian kekhilafan seabad, dari tahun 1924 sekarang 2022, 98 tahun kemudian umat Islam tanpa khilafah, kita mendapati bagaimana kemudian kaum muslimin di Bosnia Herzegovina, kaum muslimin di Rohingya, kaum muslimin di Chechnya, kaum muslimin di Afghanistan misalnya, kaum muslimin di Suriah, kaum muslimin di Palestina, dan beragam macam di banyak belahan dunia kita mendapati kaum muslimin itu menjadi pihak yang terzalimi itu sendiri. Ini gambaran la taqumus sa'atu hatta tamtali al-ardu zulman wa udwana. Apa kemudian faidah dari hadis ini? Jelas Nabi SAW memberikan peringatan agar kita tidak tergolong ke dalam orang yang ikut melakukan kezaliman itu sendiri. Agar kita tidak termasuk ke dalam golongan orang yang mengadakan permusuhan. Permusuhan yang dimaksudkan permusuhan di sini adalah permusuhan yang sifatnya jelas dan mengandung keburukan itu sendiri. Konteksnya bukan katakanlah bagian dari permusuhan kaum muslimin terhadap kafir harbi fi'lan misalnya dalam konteks fikih. Dalam hal ini kalau zulman udwanan ini jelas sisi hitam, sisi buruk yang kemudian terjadi di tengah umat manusia. Orang bisa saling bermusuh-musuhan karena masalah harta, tahta, atau wanita. Dalam hal ini termasuk juga orang bisa bermusuhan berkaitan dengan kezaliman. Bahkan dari permusuhan setelah itu dengan kezaliman itu sendiri. Kami sudah sering kemudian mendapati fenomena orang yang bermusuhan lari kemudian kepada kezaliman. Kezaliman berupa pembunuhan misalnya, atau berupa santet misalnya, dan lain sebagainya. Ini menjadi suatu masalah itu sendiri. Nah, ini di antara fenomena yang terjadi di tengah umat manusia. Nah, baru ini belakangan itu publik, katakanlah publik negeri ini itu dibuat bingung katakanlah dengan fenomena katakanlah kenaikan harga itu sendiri. Di dalam pandangan Islam berkaitan dengan fenomena kenaikan harga akibat penerapan sistem ekonomi kapitalisme, paradigma neoliberalistik, pada prinsipnya itu jelas merupakan suatu kezaliman. Lalu Ustaz, bagaimana dengan munculnya sebarang-barang dari sebagian kaum muslimin yang mengaitkan fenomena kenaikan harga BBM ini mereka kaitkan dengan hadis Nabi SAW yang menjawab ke permintaan masyarakat Madinah ketika itu untuk mematok harga. Itu dijawab oleh baginda SAW itu sebagai takdir dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Jadi seakan-akan orang-orang ini ingin mengatakan
bahwa yang namanya kenaikan harga BBM itu adalah ketetapan dari Allah Ta'ala. Dalam konteks ini yang namanya manusia jangan dipersalahkan. Hatta meskipun kebijakannya salah, itu jangan dipersalahkan. Itu yang kemudian dibawa oleh sebagian kaum muslimin di dalam tulisan-tulisan aneh semacam ini. Dalam hal ini jelas kita meyakini segala macam rezeki dari Allah Ta'ala. Tapi sekali lagi, kalau kita bicara tentang masalah konsep rezeki, konsep takdir, dia bukanlah dalih untuk mengaburkan hakikat kezaliman itu sendiri. Dan tidak boleh kemudian kaum muslimin ridho terhadap kezaliman. Kita wajib ridho terhadap rezeki Allah, tapi jelas kita tidak boleh ridho terhadap kezaliman. Itu sudah dibedakan. Sama halnya ketika kita berbicara tentang ayat di mana Allah Ta'ala berfirman, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'illah. Tidak tukang sihir itu dan tidaklah para tukang sihir itu melainkan mereka yang memadaratkan manusia itu atas izin Allah Ta'ala. Di sini di dalam Al-Baqarah 102 tersebut Allah mengaitkan antara terjadinya doror yang dilakukan oleh para tukang sihir itu dikaitkan dengan izinnya Allah Ta'ala. Jadi itu berkaitan aspek keyakinan. Tapi apakah keyakinan kita dalam persoalan katakanlah tadi terjadinya doror bahaya di balik sihir terjadi atas izin Allah, dalam kurung kata Syekhuna Atta bin Khalil, yang terjadi atas iradah dan masyiah Allah, atas kekuasaan kehendak kebersamaan dari Allah. Nah, jawabannya tentu ini di bawah segala sesuatunya, apa yang kemudian terjadi di alam semesta termasuk berkaitan dengan terjadinya doror di dalam sihir itu terjadi atas kekuasaan, di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla itu sendiri, atas izin dan kekuasaan iradahnya Allah Azza wa Jalla itu sendiri. Itu aspek keyakinan. Tapi apakah kemudian ayat itu menjadi dalil bagi kita meridai sihir, lalu kita katakan alhamdulillah sihir telah terjadi? Tidak boleh. Sama halnya ketika ada orang yang bunuh misalnya, apakah kita yakin bahwasanya seseorang ketika terbunuh dia terjadi akibat dari takdir yang ajal dari Allah Ta'ala? Ya kita meyakini sebab kematian hanya satu, yakni datangnya ajal dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena dibunuh, bukan karena ini itu dan sebagainya. Tapi apakah kemudian kita akan mengatakan terima kasih kepada si pembunuh karena dia telah mendatangkan ajal dan membantu malaikat maut? Kan juga tidak. Ini yang kemudian wajib kita tempatkan pada tempatnya. Nah, berbagai macam fenomena kezaliman, salah satunya ini berkaitan, jelas berkaitan dengan fenomena kenaikan harga BBM itu sendiri. Di dalam paradigma Islam yang namanya SIS, di dalam konsep paradigma namanya subsidi, namanya tanggung jawab katakanlah penguasa kepada rakyat dalam bentuk subsidi, itu dianggap sebagai sesuatu yang belanja negara itu sendiri. Nah, di dalam konsep Islam jelas, di dalam konsep Islam yang namanya negara wajib kemudian melakukan riayah. Di dalam hadis-hadis Allah kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal imam la ja'alan nas ra'in wa mas'ulun anhum. Nah, dalam hal ini yang namanya penguasa jelas mereka punya kewajiban melakukan riayah dan mengurusi urusan umat. Tidak boleh kemudian menyusahkannya. Karena ketika Nabi SAW berbicara tentang hadis ini, Nabi SAW pun juga berbicara tentang tidak boleh seorang penguasa menzalimi rakyat. Tidak boleh pula kemudian seorang katakanlah seorang penguasa menyusahkan, menyempitkan urusan umatnya, bahkan didoakan oleh Kanjeng Nabi SAW. Nah, itu menunjukkan prinsipnya di dalam Islam wajib segala sesuatu ditempatkan pada tempatnya. Likulli maqamin maqalun. Untuk setiap keadaan itu ada tutur kata yang paling relevan untuk walikulli hadasin hadisun. Untuk setiap peristiwa itu ada tutur kata cerita yang paling relevan untuknya. Nah, di dalam hadis ini kan digambarkan, ini sedikit saya bahasnya, terjadi kenaikan harga di masa baginda Rasulullah. Fenomena ini bukan fenomena kezaliman. Tidak ada kemudian Nabi SAW bermaksud menzalimi rakyatnya dengan cara katakanlah mencabut subsidi ini itu dan sebagainya, tidak. Atau mengurangi subsidi bantuan untuk masyarakat, tidak. Di sini digambarkan, ya Rasulullah, wala sa'iru wa fasa'ir lana. Lalu baginda Rasulullah
harga-harga itu mengalami kenaikan, maka patok harga untuk kami. Nah, di dalam konteks hadis ini, jelas hadis ini kalau kita telusuri, itu terjadi di fase Madinah. Peristiwa ini terjadi di fase Madinah, dan yakni pada tahun ke-8 Hijriyah. Ini yang kemudian diutarakan di dalam kitab Fiqh, karangan Al-Hafiz Ibnu Hibban. Jadi terjadi pada tahun ke-8 Hijriyah, fi awal hadis sanati wala asir ala muslimina, di mana harga-harga pangan mengalami kenaikan. Fa'atau Nabi SAW yusair lahum, maka mereka mendatangi kanjeng Nabi SAW untuk mematok harga untuk mereka. Fakariha Rasulullah SAW, zalika, maka Nabi SAW membenci perbuatan tas'ir. Kenapa? Karena yang namanya tas'ir itu pada akhirnya akan menzolimi masyarakat itu sendiri, itu, mematok harga. Di dalam konsep ekonomi Islam, di dalam penjelasan para ulama menukilkan pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Malik, itu mereka termasuk ulama yang mengharamkan perbuatan tas'ir. Tas'ir itu mematok harga. Ketika harga gandum katakanlah 100 dirham misal, maka dipatok menjadi 50 dirham. Nah, ini yang 50 ini berakibat menzolimi apakah pedagang, pemasok dan sebagainya, tidak boleh. Makanya ketika Nabi SAW diminta melakukan tas'ir, justru Nabi SAW menekankan tidak boleh berbuat zolim. Nah, Nabi SAW menjawab, Innallahu wal musta'irul qabidul basitul wazir wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yatlubuna bimadlimatin fid damin aw malin. Sesungguhnya Allah Ta'ala adalah zat yang kemudian menetapkan ini secara kiasan, menetapkan harga, ini dalam kurung kiasan, al-qabid yang menyempitkan, al-basit yang meluaskan rizki, ar-razik memberikan rizki. Wa ini dan sesungguhnya diriku sangat berharap, la arju, sangat berharap, an alqallaha, aku bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala, wa laysa ahadun minkum, dan tidak ada seseorang pun di antara kalian, yatlubuni, menuntut diriku, bimadlimatin dengan suatu kezaliman, fid damin, dalam urusan harta au malin, atau dalam urusan fidamin dalam urusan darah, au malin atau dalam urusan harta. Habis itu mengandung pesan menjadi penguasa tidak boleh berbuat zalim. Apapun kebijakannya. Apakah kebijakan berkaitan dengan masalah pengurusan rakyat, misalnya dalam urusan ekonomi, kesehatan, pendidikan, tidak boleh zalim. Diwakili oleh kalimat fidamin au malin. Dalam urusan darah atau juga dalam urusan harta. Nah, di dalam hadis yang mulia ini jelas bagi Rasulullah menekankan kepada kaum muslimin, terlebih penguasa, tidak boleh berbuat zalim. Bahkan dikatakan Nabi SAW, walaysa ahadun minkum, dan tidak ada bahkan seorang pun dari kalian yang menuntut diriku. Lah, bagaimana jadinya kemudian kalau yang dizalimi adalah jutaan masyarakat, jutaan, puluhan, bahkan ratusan juta masyarakat. Apakah kemudian mereka tidak akan menuntut di hadapan Allah, di pengadilan Allah kelak di akhirat, ya, waliyadzubillah, bangkrut itu. Hati itu memang tidak sepele. Maka di dalam hadis yang mulia ini tidak boleh kemudian para ulama, para dai menukilkan hadis itu tidak pada tempatnya. Kenyataannya terjadinya kenaikan harga di masa baginda Sallam itu bukan karena paradigma ekonomi kapitalis atau neoliberalistik. Di masa baginda Sallam terjadinya kenaikan harga dikaitkan dengan persoalan takdir. Kenapa? Karena yang naik itu dia berkaitan dengan harga-harga pangan. Akibat apa? Ini relevan dengan riwayat di dalam keterangan-keterangan sirah itu pada tahun ke-9 Hijriah, itu kaum muslimin masih mengalami masa kekeringan. Ini bagian dari ujian untuk peningkat derajat. Jelas, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Allah akan menguji. Kami akan menguji, kata Allah Ta'ala, kalian orang-orang mukmin dengan keburukan kebaikan, wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Kepada Allah kalian akan dikembalikan. Itu menunjukkan bahwa pada prinsipnya apa yang kemudian terjadi di Madinah itu sama sekali tidak menunjukkan adanya sisi kezaliman. Bahkan karena dia terjadi pada tahun ke-8 Hijrah, artinya itu di masa pemerintahan Kanjeng Nabi SAW sebagai seorang kepala negara. Dalam hal ini Kanjeng Nabi SAW tidak mungkin melakukan kezaliman. Maka apa yang kemudian terjadi di fase Madinah itu lebih kepada kekeringan yang terjadi di masa itu. Allah menguji orang-orang beriman, meningkatkan derajat mereka, dan ternyata terbukti di dalam perang Tabuk, hatta meskipun mereka mengalami masa kekeringan,
kekurangan pangan dan sebagainya, tapi Allah berkahi, maka betul di sini digambarkan oleh Kanjeng Nabi SAW, wala sa'bil Madinah. Harga-harga pangan itu naik di Madinah itu, fastadal juhdu. Ya otomatis ketika kemudian terjadi kekeringan, maka pasokan air berkurang. Dalam hal ini tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh secara optimal katakanlah, maka produksi gandum itu berkurang, termasuk juga produksi katakanlah pakan, rumputan misalnya untuk kambing, untuk unta, domba berkurang, maka otomatis ini berakibat berdampak kepada minimnya produksi katakanlah bahan-bahan pangan itu sendiri. Nah, itu buktinya di sini Nabi SAW mengatakan isbiru, bersabarlah kalian, wa bisyudu, dan bergembiralah, fa inni qad baraktu ala sa'ikum wa muddikum, sesungguhnya diriku telah memberkahi takaran dan juga gandum kalian. Jadi pangannya, makanannya kaum muslimin didoakan oleh Kanjeng Nabi SAW. Wa kulu makanlah wa la tatafarraqu fa inna ta'amal wahidi, karena sesungguhnya makanan untuk satu orang cukup untuk 2 orang. Itu menunjukkan yang menjadi persoalan di Madinah itu lebih memang karena faktor takdir dari Allah Ta'ala. Masalah cuaca siapa yang kemudian bisa menolak? Lalu apa kaitannya dengan masalah kenaikan harga BBM? Maka praktik kezaliman yang terjadi di akhir zaman jangan kemudian sekali-kali dijustifikasi dengan dalih, dengan alasan dia merupakan takdir dari Tuhan, maka masyarakat harus menerima kezaliman tersebut. Nah, dalam hal ini fawatil kirama zalallahu iyyakum. Sudah siap? Sudah. Maka dalam hal ini, Nafid, Apa ini? kasih ke pajam. Mohon maaf nih. Maka dalam hal ini fawatil kirama zalallahu iyyakum, nah, ini betul apa yang kemudian terjadi di akhir zaman ketika Nabi SAW mengatakan hatta tamtaliyal ardu zulman wa udwanan. Bahkan kalimatnya tuh menggunakan redaksi imtala'ayam tali'u, imtilaan. Itu menunjukkan betul-betul penuh berbagai macam halnya. Karena kalimat tamtali'a itu dia dengan wazan imtala'ayam tali'u imtilaan hatta tamtali'a. Itu menunjukkan sifat penggambaran muka bumi itu betul-betul penuh dengan kezaliman, permusuhan dalam berbagai macam halnya. Kita bicara tentang masalah ekonomi, kita bicara tentang masalah kesehatan, pendidikan, kita berbicara tentang persoalan dunia pendidikan, dunia kesehatan, dunia perekonomian, dunia politik, itu zulman wa udwanan. Ada saja celah-celah ketika kita mendapat bukti-bukti di sana ada kezaliman, ada permusuhan dengan beragam macam bentuknya. Ditambah di dalam hadis ini kalimat zulman wa udwanan ini diungkapkan dalam bentuk isim nakirah, kata benda tanpa alif lam. Zulman wa udwanan tanpa alif lam menunjukkan keluasan cakupannya li ifadatul ibham. Ya kita aja tadi kita mendapat bukti-bukti itu dalam urusan nyawa, tafidamim, bagaimana kemudian banyak terjadi pembunuhan kaum muslimin, banyak kemudian menjadi korban di Palestina. Terakhir peperangan antara kaum muslimin di Palestina dengan Yahudi Israel alaihim itu kan menimbulkan banyak korban dari kaum muslimin, termasuk anak-anak. Belum lagi Suriah, keterlibatan negara-negara harbi fi'lan semisal Amerika, termasuk juga Rusia yang terlibat. Itu kan mereka harus bertanggung jawab atas banyaknya kemudian kaum muslimin, wanita, anak-anak, wanita dewasa, wanita orang-orang tua renta, termasuk juga anak-anak di Suriah itu yang menjadi korban akibat proyek Amerika dan Rusia di sana. Dalam hal ini menjadi bukti zulman wa udwanan. Apakah kemudian kita diam? Tidak. Pada prinsipnya kaum muslimin ketika mendapati kabar dari baginda Rasulullah tentang bahaya kezaliman, di sini kan Nabi SAW mengingatkan agar kaum muslimin tidak kemudian tergolong kepada orang yang melakukan kezaliman, permusuhan itu sendiri, melainkan semua yakhruju rajulun min ahli baiti aw i'trati. Kenapa? Karena masih ada secercah harapan. Betul di sana Nabi SAW mengabarkan adalah kezaliman. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada, bukan berarti kemudian hadis ini menafikan ada umat Islam, kemungkinan ada umat Islam yang mampu menghadapi kezaliman itu sendiri dengan sikap-sikap syar'i. Nah ini yang PR kita.
Atau meskipun di hadapan kita ada kezaliman, tidak boleh kemudian kita tergolong orang yang zalim itu sendiri. Nabi SAW pernah mengingatkan dalam hal ini, ittaqi da'watal mazlum. Terutama kepada Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz bin Jabal hendak dikirim ke Yaman sebagai seorang wali, gubernur itu, beliau menasihati, ittaqi da'watal mazlum. Takutlah engkau kepada doanya orang-orang yang dizalimi. Kenapa? Karena doa antara orang yang dizalimi, antara doa dia dengan Allah Ta'ala, laisa bainahu wa bainallahi hijabun. Tidak ada hijab penghalang. Itu menjadi kinayah dari mustajab hanya doa orang yang dizalimi. Terjadi kenaikan harga bbm kemudian kita berdoa, itu mustajabah. Insyaallah Ta'ala. Terlebih doa bagi orang-orang yang bertakwa itu sendiri. Orang-orang muttaqin yang mazlum, orang-orang muttaqin yang mazlumin, orang-orang bertakwa yang dizalimi, itu doa-doanya mustaqbal, mustajabah. Dalam hal ini zulman wa udwanan ini menjadi peringatan. Nah, dalam perinciannya Nabi SAW memberikan secerca harapan. Summa yakhruju rajulun min ahli baiti aw itati, kemudian akan ada pria dari keturunanku, fayamlauha, maka ia akan kemudian memenuhi muka bumi dengan qistan wa adlan, dengan keseimbangan hidup dan keadilan. Nah, apa bedanya antara lafal qistan wa adlan di dalam kitab Mujam al-Furuq al-Lughawiyah? Kalimat qistan itu menunjukkan konotasi atau makna keseimbangan hidup, sesuatu keadilan yang bisa diukur secara material. Kalau kita katakan, mungkin tadi saya bahasakan, saya terjemahkan dengan keseimbangan hidup. Orang hidup dalam keseimbangan ekonomi, itu namanya keseimbangan hidup. Masalah kesehatan, masalah perekonomian itu namanya qistan. Mengalami keseimbangan kesejahteraan. Mungkin lafal qistan itu lebih definitif, kita definisikan sebagai kesejahteraan. Keseimbangan hidup atau kesejahteraan. Kenapa? Karena dalam banyak riwayat lainnya, Al-Imam Al-Mahdi, karena yang dimaksud dengan min ahli baiti, ini keturunan bagi Nabi Sallam, ini maksudnya adalah Al-Imam Al-Mahdi itu sendiri. Muhammad bin Abdullah Al-Imam Al-Mahdi, yang ditegaskan di dalam hadis-hadis yang mencapai derajat mutawatir ma'nawi, itu jelas akan muncul sosok khalifah di akhir zaman, salah satunya adalah Al-Imam Al-Mahdi. Dalam hal ini beliau akan memenuhi muka bumi dengan keseimbangan hidup. Ini adalah dengan hadis yang mengatakan Imam Mahdi akan membagikan harta dan akan ada khalifah di akhir zaman yang membagikan harta tanpa dihitung-hitung, saking banyaknya. Qistan wa adlan, dan juga keadilan. Nah, kalau kita katakan definisi istilah mustalah keadilan, maka dia sekali tiga uang dengan konotasi menegakkan. Kalau diistilahkan dengan keadilan itu, maka dia dikaitkan dengan makna ittiba hukmi al-munazzal, menegakkan hukum Allah Ta'ala itu sendiri. Kalau definisi tadi dikatakan, disilahkan dengan qistan, maka dikabarkan oleh kanjeng Nabi SAW, yakunu fi akhir zamani khalifatun yaqsimul mala wala ya'udduhu, rahul Muslim. Akan ada di akhir zaman itu khalifah yang membagikan harta tanpa dihitung-hitung, saking banyaknya. Kalimat yaqsimul mala wala ya'udduhu, dia tidak dihitung-hitung, tanpa kemudian dia hitung-hitung, itu menunjukkan kinayah an kasratul mali, itu menjadi bahasa kiasan dari banyaknya harta benda itu sendiri. Nah, ifatul kiram ma'azallahu wa yakum, ini yang kemudian kita dapat di dalam hadis Nabi SAW, di mana ini berbicara tentang Al-Imamul Mahdi. Nah, di sini summa yakhruju rajulun min ahli baiti al-itrati, ini menunjukkan beliau adalah sosok Al-Imamul Mahdi. Lafal summa dikaitkan dengan qistan wa adlan, kebalikannya zulman wa udwanan, di dalam teori balaghah ini menunjukkan kata berkebalikan, untuk menunjukkan sesuatu yang kontras antara fase kehidupan umat di dalam fase mulkan jabriyatan satu sisi, lalu dengan fase khilafah alamin haji nubuwati pada sisi yang lain. Ini adalah dengan hadis Nabi SAW yang mengatakan takunu khilafatan alamin haji nubuwah, kemudian akan tegak kembali ke khilafah di atas manhaj kenabian. Nabi fase inilah yang kata para ulama ini menjadi fase di mana umat Islam akan kembali bangkit. Istana adlan. Nah, ini gambarannya. Ini dalam bisawab ikhratul kiram azallahu yakum. Ini sebagai pengantar dari Al-Fakir. Ini Ustaz Misbahuri, nanti tanya jawab bisa dilanjutkan. Ana akan keluar dulu sebentar. Ana akan safar. Kita akan tanya jawab di dalam perjalanan. Nanti Ana masuk lagi. Barakallahu fiik. Baik. Baik, kawan-kawan semuanya,
setelah tadi kita mendengar penjelasan dari Ustadz Irfan Abu Nabid berkaitan dengan keadilan ya, antara fase kezaliman dan juga keadilan. Bagi Iwan semuanya, seperti biasa di bagian akhir bisa bertanya melalui kolom chat atau juga di raise hand berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Dipersilahkan, atau juga mungkin yang bertanya melalui kolom atau di kanal YouTube-nya Soldah TV juga dipersilakan untuk bisa bertanya melalui kolom chat, nanti dibacakan oleh admin. Baik, kita sambil nunggu juga Ustadz Irfan Abu Nabid. Dia masih juga mempersiapkan dulu peralatannya, nanti dia akan masuk lagi. Baik, silakan. Ada yang mau ditanyakan tentang fase kezaliman ini? Yang mau raise hand juga boleh, nanti saya tulis ininya untuk pertanyaannya. Dan alhamdulillah sini sudah hadir, ada yang senantiasa selalu setia, ada Jab Prija Nelly, ada juga Ibu Tati Rohayati, ada Puri Katulistiwasari, ada Naila Nurfidah, ada pemirsa setia, ada juga Dedi SW. Alhamdulillah Ikhwan semua ini begitu senantiasa setia mengikuti kajian-kajiannya yang diselenggarakan di Majelis Soldah. Juga ada juga yang di kanal YouTube-nya Soldah TV juga banyak sekali yang menyimak acara yang diselenggarakan oleh Majelis Soldah ini. Dan jangan lupa ikuti terus karena setiap hari Majelis Soldah terus menayangkan berbagai macam kegiatan. Di antaranya ada membahas tentang sejarah dan peradaban Islam, ada juga membahas khusus untuk muslimah, ada juga yang membahas tentang akhir zaman hari ini, dan juga ada parenting setiap Rabu ba'da subuh, dan masih ada kegiatan-kegiatan lain juga. Yang di Islamic Business Online School ada kelas fikih muamalah, ada juga kelas ekonomi syariah, dan lain sebagainya. Kalau ingin tahu tentang kegiatan-kegiatan tersebut juga bisa diikuti di IG-nya Islamic Business Online School. Itu juga ada juga di Soldah Tour, inti untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Soldah Tour. Kemana saja, tanggal berapa, umroh dan segala macam, di situ ada info lengkap di Soldah Tour. Baik, kita alhamdulillah sudah masuk satu pertanyaan dari Dedi SW. Apakah kenaikan BBM akibat tidak sesuai sasaran subsidi dibolehkan di dalam Islam? Itu pertanyaan yang pertama. Kita sapa dulu Ustaz Irfan Abu Nabidnya. Sudah standby lagi, Tan? Betul, Ustaz. Oke, baik. Ustaz, ini ada satu pertanyaan dari Dedi SV. Apakah kenaikan BBM akibat tidak sesuai sasaran subsidi dibolehkan di dalam Islam? Bisa dipahami ya, Tan? Sebentar, Ustaz. Ya, boleh, silakan. Baik, juga yang ada di kanal YouTube juga boleh bisa bertanya di kolom chatnya, nanti dibacakan sama admin atau kita masuk nanti ke kolom Zoom ya. Dan Iwan Pilah semuanya, jangan lupa juga bagi Iwan Pilah yang akan berinfak di kajian Ba'da Subuh ini, bisa juga nanti disalurkan infaknya ke mana ini?
ke yayasan. Biasanya suka dimunculkan di kolom chat ya. Ini ada di samping layar YouTube. Di situ ada ya yayasannya, nomor rekeningnya, dan juga pengalokasian dari infak kajian pada subuh ini untuk berlangsungnya kegiatan online di Majelis Sodah. Baik, nampaknya Ustadz juga masih mempersiapkan berkaitan dengan menjawab pertanyaan yang masuk di YouTube-nya atau di ruang Zoom. Ini dari Pak Dedi SW. Apakah kenaikan BBM akibat tidak sesuai sasaran subsidi dibolehkan di dalam Islam? Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan masalah kenaikan harga BBM, itu kan jelasnya kalau kita perhatikan, itu kalau imbas kepada masyarakat itu akibat pencabutan atau pengurangan katakanlah subsidi, kan itu narasi yang kemudian seringkali kemudian kita dengarkan. Dalam paradigma kapitalistik, itu subsidi memang seringkali kemudian dijadikan sebagai hal seakan-akan menjadi beban itu sendiri. Padahal di dalam Islam kan yang namanya riayah dari ayat syu'unil ummah itu bagian dari kewajiban penguasa. Jadi tidak ada kemudian ceritanya berbicara tentang subsidi itu dikatakan sebagai suatu beban itu sendiri. Maka dalam hal ini kenaikan harga BBM dengan paradigma dagang tanda petik seakan-akan ini bicara tentang untung rugi dalam konsep riayah. Nah, ini sesuatu yang bertentangan dengan paradigma Islam dalam masalah riayah syu'unil ummah itu sendiri. Ya tidak boleh. Kalau alam bisawab. Baik, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, yang kedua dari Japri Janeli. Assalamualaikum Ustaz. Tadi dikatakan orang bertakwa yang didolimi doanya makbul atau dikabulkan. Faktanya, Muslim Palestina telah puluhan tahun didolimi oleh Israel dan telah puluhan tahun berdoa kepada Allah agar dibebaskan dari penjajahan Israel. Apakah itu berarti orang-orang Palestina dianggap belum bertakwa? Yang kedua, apa syarat bertakwa yang dimaksud? Yang pertama begini, di dalam hadis Nabi SAW dikatakan la turadu da'watun, salah satu la turadu da'wat hukum. Jadi ada 3 golongan orang yang kemudian tidak akan ditolak doanya. Yang pertama itu dikatakan oleh Nabi SAW al-imamul adilu, ini imam yang adil. Lalu yang kedua itu as-shaim, orang yang sedang saum, yuftir, ketika kemudian dia berbuka. Dan yang ketiga da'watul madlum, doanya orang yang dizolimi atau orang yang terzolimi. Nah, hadis ini itu tidak bertentangan dengan katakanlah dengan fakta atau dengan asumsi kita ketika orang Palestina terzolimi, pada prinsipnya doa mereka mustajab. Dua begini, kan dalam konsep Islam kita bicara tentang tadi 3 golongan orang yang doanya di mustajabah. Atau yang kedua ini berkaitan dengan konsep pengabulan di dalam doa. Ini kan di dalam Islam itu Nabi SAW menggambarkan 3 hal, 3 kondisi pengabulan doa itu secara syar'i. Itu bisa jadi orang berdoa hari ini, tapi dikabulkan oleh Allah Ta'ala kelak di masanya, pada waktunya. Dalam hal ini kaum muslimin diuji dengan suatu ujian, adanya fase, adanya keadaan harus bertahan. Nah, di sana kan juga ada pahala-pahala kesabaran. Umat Islam bisa jatuh ketika mereka berdoa agar Allah hancurkan kemudian Israel misalnya. Namun mereka belum mendapati pengabulan doa, itu bukan berarti lantas kita simpulkan Allah tidak mengabulkan doa, tidak boleh. Bahkan kewajiban, maka menjadi hal yang lazim harus dilakukan oleh kaum muslim di Palestina adalah mereka senantiasa berdoa, di samping berupaya. Mengupayakan apa? Mengupayakan hal yang bisa menjadi sebab terlepasnya kemudian Palestina dari penjajahan Israel Yahudi itu sendiri. Nah, ini satu sisi.
Jadi tetap kaum muslim Palestina harus kemudian senantiasa berdoa di samping mengupayakan hal-hal yang sifatnya relevan untuk membebaskan Al-Quds dari penjajahan Israel atau Yahudi. Dan kemana kemudian suara-suara HAM yang biasa didengung-dengungkan oleh orang-orang kafir barat itu, ketika kemudian korbannya katakanlah non-muslim. Waliyadzubillah. Ini kan menunjukkan fenomena yang kezaliman tidak adil. Yang ketiga bisa jadi orang minta hari ini kebaikan, Allah kabulkan kelak di akhirat menjadi tabungan pahala. Jadi tidak ada ceritanya Allah tidak kabulkan doa orang yang terzolimi, kaum muslimin yang terzolimi itu. Dan ini satu sisi. Jadi itu jelas. Ya. Nah dalam hal ini, kalau kemudian kita bertanya kapan Al-Quds ini betul-betul akan terbebas dari Israel atau Al-Yahud, maka di antara penafsiran sebagian ulama yang saya temukan di dalam kitab-kitab kajian akhir zaman, itu setelah tegaknya era kekhilafahan, katakan oleh Kanjeng Nabi SAW, idza nazalatil khilafatu ardul muqaddasah. Nah hadis ini yang kemudian dijadikan dalil oleh sebagian ulama itu yang dapat secara tegas mereka menggambarkan terbebasnya Palestina secara tanda petik total itu dari bangsa Yahudi Israel itu ketika tegak era kekhilafahan. Prinsipnya era ini yang kemudian wajib kita persiapkan. Maka kita tidak berhenti berbicara tentang tadi doa, kita pun juga sedang berikhtiar dan mengupayakan tadi. Jadi tidak ada ceritanya, prinsipnya kita katakan hadis janji Allah berbicara tentang doanya orang-orang yang zalimi, dia termasuk doa yang mustajabah. Itu dikaitkan dengan keadaan Palestina, itu harus difahami secara syar'i. Jadi keadaan Palestina, satu sisi kita memahami, kita berkhusnuzon kepada Allah Ta'ala, ya prinsipnya mereka sedang diuji, bahkan kaum muslim sedang diuji, untuk satu sisi bersabar, dan satu sisi lain mereka pun juga diberikan pelajaran. Jadi harus kemudian mencari upaya bagaimana caranya Palestina bisa terbebas. Dalam hal ini tadi tidak bisa terlepas dari sabda Nabi SAW, idza nazalatil khilafah atau ardul muqaddasah. Ini berkaitan dengan babul khilafah. Nah, ini dikaitkan dengan hadis ketika kaum muslimin akan memerangi al-Yahud, ya, di mana kaum Yahudi akan bersembunyi. Ya Muslim, hadza Yahudi wara, pohon akan berbicara dan menggambarkan tadi bangsa Yahudi bersembunyi, kecuali pohon gorgot. Ya. Baik, alhamdulillah semuanya itu jawaban berkaitan tentang doa yang orang-orang Palestina. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Naila Nur Mufidah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana pengolahan sumber kekayaan migas pada fase kenabian atau dalam sistem khilafah Islam? Bagaimana penerapan hukumnya? Yang pertama, kalau berbicara tentang tadi konteks dari masa nubuah atau masa khilafah ala minhajun nubuah itu dalam pengolahan migas misalnya, maka dia bicara yang pertama tentang konsep fikroh dan juga konsep thariqah syariah. Secara syar'i, secara fikroh Islamiyah jelas kita punya paradigma yang namanya migas, dia bagian dari milkiyatun amat untuk kata para ulama, kepemilikan umum. Ketika kita bicara tentang soal kepemilikan umum, dalilnya adalah an-nasu syuraka'u fi salasin. Masyarakat bersikat dalam 3 perkara. Alma wal kala wan nar. Yani air, padang gembalaan dan juga api. Nah, anar api di sini ini yang kemudian dijadikan hujah oleh para ulama berdasarkan ilat mustanbatah dalam kajian usul mereka pahami prinsipnya yang namanya minyak bumi dan gas, ya, dia bagian dari sumber energi yang kemudian tadi disamakan seperti api dari dalam hadis tersebut. Ada kesamaan, yakni ilatnya marafiqul jamaah, ya, karena yang namanya migas ini kan dia menjadi hal yang kemudian masyarakat itu berserikat membutuhkannya, di mana jumlahnya banyak dan masyarakat jelas membutuhkannya. Maka dia bagian dari milkiyatun amat. Itu kan fikih Islami. Konsep ini berkonsekuensi kepada pemahaman lanjutan. Tidak boleh misalnya seorang yang namanya penguasa
menjual, seakan-akan dia menjadi hak miliknya. Karena dalam konsep kepemilikan, ketika suatu barang bukan hak miliknya, kan tidak boleh kemudian dia jual, kemudian keuntungannya untuk keuntungan pribadi misalnya, atau bahkan untuk kepentingan keuntungan kelompok misalnya, tidak boleh. Kenapa? Karena dia bicara tentang milkiyatun amatun, ada hak umat secara umum di sana. Ini kan fikra Islamiyah. Beda kemudian dengan konsep kapitalisme yang tidak mengadopsi konsep semacam ini. Sudah cukup mengkonfirmasi kepada kita ya kapitalisme neoliberalisme beda dengan Islam. Islam bukan kapitalisme, kapitalisme bukan Islam. Itu satu sisi. Lalu yang kedua tadi berkaitan dengan konsep thariqah. Dalam Islam jelas pengelolaan migas ini bagian dari ayat syunil ummah, riayatul daulah alal ummah. Bagaimana kemudian negara ini melakukan riayah, mengatur urusan umat demi kemaslahatan mereka. Nah, dalam hal ini tadi konsepnya itu bisa kemudian negara dengan kecanggihan katakanlah teknologi yang dikembangkan, ini bagian dari min furudil kifayah, dan negara wajib kemudian mengembangkan teknologi untuk pengelolaan mandiri katakanlah tadi minyak bumi dan juga gas ya, sehingga tidak tergantung kepada negara-negara asing. Tidak kemudian diprivatisasi, tidak boleh. Di dalam Islam tidak haknya kemudian negara melakukan privatisasi sektor publik. Model tadi minyak bumi dan gas alam diprivatisasi. Nah, ini kan yang mengherankan, ada banyak sebetulnya catatan-catatan itu dalam kajian iktisadi itu berkaitan dengan pengelolaan minyak bumi dan gas alam itu sendiri. Ya. Nah, di zaman Nabi SAW jelas ada kemudian gambaran-gambaran bagaimana kemudian Nabi SAW melakukan pengaturan masalah katakanlah air, tambang garam dan sebagainya, padang gembalaan, padang garam itu diatur oleh negara. Nabi SAW bahkan bisa itu menarik kembali pemberian, katakanlah tambang garam. Ya. Seingat saya dari sebelumnya, yang sebelumnya Nabi SAW berikan kepada salah seorang sahabatnya, tapi karena ada maklumat tambahan dari sahabat lain bahwa yang diberikan oleh kanjeng Nabi SAW adalah hal yang mengalir atau berlimpah, itu menunjukkan adanya marafiqul jamaah, kepemilikan jamaah. Maka ditarik kembali. Logika hukumnya yang namanya pemberian tidak boleh ditarik kembali. Tapi di sini ditarik kembali oleh kanjeng Nabi SAW menunjukkan bahwa tidak boleh ya, kepemilikan umum itu dimiliki oleh individu-individu itu sendiri. Ini kan secara jelas ini konsep fikih Islami. Dalam hal ini Nabi SAW langsung terlibat itu menunjukkan thariqah syariahnya. Nabi SAW terlibat dalam pengaturan tadi ya, itu menunjukkan itu yang diatur oleh negara yang mengelola, diserahkan hasilnya kepada umat. Dalam praktiknya itu yang dilakukan, kita dapat bukti-buktinya diantaranya itu diantara praktiknya secara syari dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW sendiri. Jadi kemaslahatan dikembalikan kepada umat Rasulullah. Oke, terima kasih Ustaz. Berikutnya, ini kalau pertanyaan dari Dedi Esa yang kedua itu, apakah sumber daya alam diharamkan dikelola swasta oleh asing? Ini nampaknya sudah terjawab ya Pak Dedi ya, karena tadi bahwa sumber daya alam itu tidak boleh diprivatisasi atau dimiliki oleh personal atau juga oleh swasta. Maka di sini dikatakan sumber daya alam itu adalah milik umat, sehingga tidak boleh, karena itu bukan milik negara tapi adalah milik umat. Jadi dikelola oleh negara dan nanti dikembalikan kepada umat. Baik, jadi Bu Naprina Jeli tadi pertanyaan yang dari doa Palestina, kemudian ada pertanyaan yang keduanya, apakah syarat bertakwa yang dimaksud? Pasti tadi di mukadimah Ustaz menyampaikan bahwa dikatakan bahwa orang-orang yang bertakwa doanya akan dikabulkan. Nah, pertanyaannya itu apa syarat bertakwa yang dimaksud begitu tadi? Dalam hal kan begini. Ada yang saya utarakan itu lebih kepada ya kesolihan seseorang, dia berpengaruh kepada doanya kan. Kalau kita bicara tentang tadi karakteristik orang yang bertakwa bisa dilihat dalam Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5.
Mereka yang kemudian beriman kepada Allah, kepada perkara gaib, ya. Mereka menegakkan sholat, berinfak di jalan Allah, itu kan bagian dari ketakwaan itu sendiri. Intinya kalau kita bicara tentang sifatil muttaqina, itu bicara tentang iman, sifatil amal, jadi bicara tentang iman dan amal salih. Ini walalam sama. Jadi intinya membicara tentang akidah dan syariat Islam itu orang mengupayakan, orang berkeyakinan akidah Islamia, mengupayakan amal sesuai dengan amalan syariah, namanya sifatil takwa walalam sama. Baik, kawan pilih semuanya, alhamdulillah tadi pertanyaan demi pertanyaan yang masuk di ruang Zoom sudah terjawab semuanya, dan juga mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Irfan Abu Nafid kepada kita semua, bagi beliau dicatat sebagai amal ibadah karena sudah berbagi ilmu dengan kita. Dan bila semua juga yang hadir di ruang Zoom atau juga di kanal YouTube, mudah-mudahan juga dijadikan sebagai amal ibadah karena pada pagi hari ini kita sudah melakukan salah satu amal ibadah, yakni thalabul ilmi. Dan juga nampaknya narasumber kita Ustadz Irfan Abu Nafid sudah siap-siap untuk ada agenda lain, sudah siap-siap beraktivitas. Kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan membacakan hamdalah istighfar dan doa ilmajis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Tan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Sama-sama. Izin live. Assalamualaikum. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا